Halo Mam semuanya dan teman-teman di sana apa kabar? Sore ini aku mau ngolah lagi makanan terhits di rumah makan aku, di lesehan kecil aku ini, yaitu ular goreng rempah pedas khas suku Dayak Kalimantan Barat. Aku dari Kabupaten Melawi, jadi aku bakalan masak sesuai resep yang aku terima dari keluarga aku. Oke, mari kita masak. Dijamin benar-benar hits. Ini adalah menu andalan atau salah satu menu terlaris di rumah makan aku. Yang tanya di mana? Di Yogyakarta. Silakan mampir. Ini adalah daging ular yang telah kami potong kecil-kecil. Setelah dipisahkan dari tulangnya yang besar dan dari kulitnya, sengaja dipotong seperti ini karena nanti agar enak mengolahnya. Karena daging ular teksturnya sedikit alot, namun rasanya seperti daging ayam loh. Daging ular memang dagingnya tidak terlalu kemerahan, namun bagi yang sangat suka daging-daging reptil seperti biawak, ular, atau beberapa reptil yang lain-lainnya, itu daging ular menurut saya the best dibandingkan yang lainnya. Jika sudah di fillet seperti ini akan kita buat sesuatu yang menakjubkan. Nah, yang ini akan saya buat goreng kering dengan menggunakan rempah khas suku Dayak Kalimantan. Mari kita coba untuk membuat makanan yang sangat khas. Kemudian di sini daging ular yang tadi saya goreng dengan minyak full karena ini daging ularnya minyaknya sangat sedikit atau lemaknya sedikit karena saya hanya mengambil daging-dagingnya saja agar terasa teksturnya itu seperti ayam ya. Jadi saya butuh lebih banyak minyak goreng. Tapi saya nggak tahu kalau misalnya saya buatnya agak di zaman sekarang, mungkin orang-orang akan berpikir 2 kali untuk membuat masakan ini karena minyak lagi mahal guys. Wah, curhat nih. Nah, ini dia. Jadi setelah ada yang sedikit layu, dagingnya saya masukin lagi. Jadi perlahan-lahan. Nggak apa-apa kayak gitu karena nanti saya inginnya dagingnya teksturnya agak kering seperti itu. Goreng-goreng lagi. Setelah memastikan dagingnya sudah mulai layu, jadi saya mulai membolak-balik daging tersebut biar nanti semua daging bisa masak dengan rata gitu ya. Jadi saya ingin tekstur daging ini sedikit kering, kemudian sudah menjadi empuk. Ya, kurang lebih sekitar 1 jam untuk menggorengnya jika menggunakan wajan yang besar ya. Saya di sini pakai wajan yang sedikit besar karena ini daging ularnya tadi saya potong itu 5 kg. Jadi ya biasanya masak dari pagi itu bisa makan olahan ini siang. Oke. Sekarang kita masuk ke bumbu. Karena saya menggunakan kompor 2 tungku, jadi mari kita manfaatkan. Yang di sini saya sedang menggoreng atau mengeringkan bumbu. Di sini ada lengkuas. Lihat ini. Nah, warnanya agak kuning-kuning cantik karena saya beri kunyit yang pastinya. Kalau masak daging saya nggak pernah kelupaan. Kunyit sama lengkuas. Ini masih saya sangrai-sangrai bumbu halusnya. Ini lengkuasnya karena saya punya sendiri jadi ya saya ambil di kebun sendiri. Jadi saya blender gitu. Kemudian, nah ini penampakannya setelah 30 menit dimasak. Ngolah bumbunya banyak banget dan lama banget iya karena daging yang kita masak hari ini 5 kg. Nah, di situ ada yang daun-daun hijau, di situ ada daun salam, kemudian di situ juga ada daun serai atau batang-batang serai di sana, kemudian ada daun jeruk. Iya, kemudian kita masukin banyak cabai. Oh ya teman-teman, tadi sebelumnya juga saya sudah masukin bawang ya, bawang putih, bawang merah yang banyak gitu. Tidak lupa saya masukkan juga bumbu-bumbu yang lainnya seperti
Saya nggak pernah lupa kalau masak daging itu selalu saya campurin sama lada ya, atau merica. Kemudian ketumbar pasti. Di sini ketumbar dan lada berperan penting. Nah, bumbunya sambil diaduk-aduk seperti itu. Itu kelihatan ya, banyak banget bumbunya. Itu sebenarnya kualinya gede loh. Nah, itu dia. Mari kita lihat. Nah, di situ saya masukin sedikit itu tadi apa ya? Yo. Saya nggak pernah lupa kalau misalnya masak saya selalu kasih kaldu bubuk. Kemudian saya tambahkan lagi sedikit garam. Ini sebenarnya karena tadi bumbu-bumbunya sebenarnya udah saya kasih garam sih, ngulek cabai dan lain-lainnya. Nah, kemudian di sini saya tambahkan juga gula. Bukan seperti ini ya, manis banget enggak, tetapi lebih apa ya, lebih terasa enaknya gitu kalau dikasih tambahan gula sedikit. Jadi garam, kaldu bubuk, gula itu wajib banget. Meskipun enggak banyak gitu, seperti masakan-masakan yang lainnya. Nah, kemudian, nah ini starnya, bintangnya. Daging yang tadi setelah dikeringkan, daging ular yang 5 kilo kita masukkan. Ya, cepet kan? Kita masukkan saja daging ularnya. Jadi teman-teman udah pada tahu ya resep dari ular piton goreng kering rempah Langkau Tabas Yogyakarta, masakan khas suku Dayak Kalimantan Barat, yaitu suku Dayak Kubin dan suku Dayak Linoh. Jadi ini adalah resepnya, mari dicoba. Recook ya teman-teman, bagi yang ini ya, bagi yang bisa makan. Bagi yang nggak bisa, mungkin bisa diganti dagingnya dengan daging ayam gitu ya. Ini enak kok, gila enak banget. Kalau mau coba pakai udang atau cumi juga bisa, tapi nanti di bumbunya minta dikurangin di bagian, ya paling nggak di bagian lengkuasnya ya, karena kalau terlalu banyak lengkuas juga nggak enak. Kecuali ayam kalau buat lengkuas mungkin lebih kasar jenjangan lengkuasnya, karena ini bener-bener full bumbu. Ini enak banget sumpah, masaknya sampai kehitaman kayak gini. Karena apa? Kalau dia nggak hitam kayak gini, wah itu kayaknya kurang nikmat, tampakannya look like-nya seperti itu. Nah sekarang tada, ini look like terakhirnya. Jadi ini adalah menu di Langkau Tabas, yaitu ular goreng rempah. Jadi ini dari ular piton. Kalau mau pakai dari ular sanca atau ular kobra nggak apa-apa sih, tapi dari recommended dari saya menggunakan ular piton karena dagingnya yang sudah di fillet itu lebih enak. Mungkin dari sanca kembang juga enak ya, lebih enak mungkin. Sekian, terima kasih teman-teman. Recook ya.